Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Islam 21 ingin mempresentasikan hasil dari kami yang beranggotakan saya sendiri Insan ini Putra ini dan saya sendiri Akmal Rehan. Selamat menonton kami. Secara syar'i, wudu dapat diartikan dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan untuk mencuci anggota-anggota tertentu dari tubuh kita yang sudah diterangkan dan disyariatkan Allah sebagai anggota wudu. Anggota tubuh yang disyariatkan oleh Allah melalui wahyu adalah sebagaimana yang diterangkan oleh firman-Nya dalam ayat berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tata cara berwudu. Memulai dengan niat. Niat artinya menyengaja dengan kesungguhan hati untuk mengerjakan wudu karena melaksanakan perintah Allah dan menuruti perintah Rasulnya Muhammad. Niat cukup di dalam hati saja tanpa melafazkannya sekalipun sudah dianggap sah. Hadisnya, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia niatkan. Membaca basmalah. Maka saya melihat Nabi meletakkan tangannya dalam sebuah bejana yang sudah terisi air lalu berkata, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Maka saya melihat air memancar tepatnya di antara jari-jarinya dan kaumnya berwudu sampai yang terakhir. Terus Abid berkata, saya bertanya pada Anas, berapa jumlahnya kau lihat? Beliau menjawab sekitar 70 orang. Mencuci kedua telapak tangan. Saya melihat Ali berwudu, dia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali, membasuh kedua tangan 3 kali, mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya 3 kali. Kemudian dia berkata, ini adalah wudu Rasulullah. Berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, yaitu mengambil air sepenuh telapak tangan kanan lalu memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghirupnya dengan sekali nafas sampai air itu masuk ke dalam hidung yang paling ujung. Kemudian menyemburkannya dengan cara memencet hidung dengan tangan kiri. Membasuh muka dan menyela jenggot, yakni mengalirkan air ke seluruh bagian muka. Batas muka itu adalah dari tumbuhnya rambut di kening sampai jenggot dan dagu dan kedua pipi hingga pinggir telinga. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Umran bin Aban bahwa Nabi membasuh mukanya saat wudu sebanyak 3 kali. Membasuh kedua tangan sampai siku, menyiram air pada tangan sampai membasahi kedua siku. Hadisnya, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 3 kali. Mengusap kepala dan telinga. Mengusap kepala berbeda dengan mengusap dahi atau sebagian kepala. Membasuh kaki hingga kedua mata kaki. Allah berfirman, dan membasuhlah kakimu hingga 2 mata kaki. Rasulullah menyuruh umatnya agar berhati-hati dalam membasuh kaki karena kaki yang tidak sempurna cara membasuhnya akan terkena ancaman neraka. Sebagaimana beliau mengistilahkannya dengan tumit-tumit neraka. Tertib. Semua tata cara wudu tersebut dilakukan dengan tertib berurutan mualat menyegarakan dengan basuhan berikutnya dan disunahkan tayamum mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Dalam penggunaan air hendaklah secukupnya dan tidak berlebihan, sebab Rasulullah pernah mengerjakan dengan sekali basuhan, 2 kali basuhan atau 3 kali basuhan. Berdoa, yakni membaca doa seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, diantaranya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagian kedua ialah mengusap kuf. Pengertian mengusap dan kuf. Mengusap istilah dan kuf yaitu tangan yang dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Sedangkan kuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki.
Jadi, yang dimaksud mengusap kuf adalah membasahi kuf dengan cara yang khusus di bagian yang khusus dan pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat berwudu. 2. Dalil pensyariatan kuf. Dalil pensyariatan kuf yang artinya beliau lalu berwudu dengan menyapu atas sepasang kuf beliau. Ketiga, hukum mengusap kuf. Hukum asal mengusap kuf adalah boleh. Menurut mayoritas ulama, mencuci kuf lebih utama daripada mengusap kuf. Yang keempat, syarat bolehnya mengusap kuf. Syarat yang harus dipenuhi agar dibolehkan mengusap kuf adalah sebelum mengenakan kuf dalam keadaan bersuci. Yang dimaksud dalam keadaan bersuci ialah berwudu atau mandi. Yang kelima, masa waktu mengusap kuf. Bagi orang yang mukmin, jangka waktu mengusap kuf adalah sehari semalam dalam kurung 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk musafir selama 3 hari 3 malam 3 kali 24 jam. Yang keenam, bagian yang diusap dan tata caranya. Ketika berwudu, bagian kuf yang diusap adalah bagian punggung kuf atau bagian atas. Yang ketujuh, cara mengusap kuf. Setelah berwudu secara sempurna lalu mengenakan kuf. Kemudian setelah itu tak kala ingin berwudu cukup kuf saja yang diusap sebagai ganti dari mencuci atau membasuh kaki. Yang ke-8, hal yang membatalkan mengusap kuf ialah yang pertama, berakhirnya waktu mengusap kuf. Yang kedua, terkena junub. Yang ketiga, melepas sepatu. Berikutnya adalah tayamum. Secara bahasa, tayamum berarti bermaksud atau menyengaja. Adapun dalam terminologi syariat, yang dimaksud dengan tayamum yaitu membasuh wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan asya'id yang suci sebagai pengganti bersuci dengan air, yaitu ketika terhalangi memakai air. Dalil disyariatkannya tayamum yang artinya adalah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. 3. Sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum. Yang pertama adalah tidak menemukan air. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Dan yang kedua, tidak mampu menggunakan air, baik karena sakit atau berakibat buruk kepada penyakitnya atau karena yang lainnya. Keempat, debu dan tempat yang diperbolehkan untuk tayamum. Perlu diketahui bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya tayamum dengan menggunakan sya'id yang suci. Berikutnya adalah tata cara bertayamum. Pendapat pertama mengatakan bahwa tayamum itu satu pukulan tangan untuk mengusap wajah dan telapak tangan. Pendapat kedua mengatakan bahwa satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk tangan. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal yang dapat membatalkan tayamum adalah apa-apa yang dapat membatalkan wudu. Berikutnya adalah yang harus kita ketahui, mengulang sholat setelah menemukan air.